Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suara saya kenceng ya, cukup kenceng ya. Aku gak buka masker gak apa-apa ya. Oke ya. Ya, tema kali ini tadi ditanyakan temanya apa? Pengharapan. Iya, jadi saya hari ini ambil temanya pengharapan di dalam Tuhan. Apa? Pengharapan di dalam Tuhan ya. Nah, kalau kita sekarang ini udah masuki bulan Maret tahun 2022, penyertaan Tuhan ternyata sama kita luar biasa. Amin. Ya, penyertaan Tuhan tuh luar biasa buat kita. Ya, akan tetapi keadaan yang saudara dan saudara bisa lihat sekarang ini, yang saudara rasakan beda. Kok begini kita harapannya pengennya bagus, baik, kok kenyataannya kayak begini, begitu kan istilahnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kita harus menghadapinya? Dalam keadaan kayak begini nih, bagaimana nih yang kita harus hadapinya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Ya. Nah, ketika kita mendapati masalah, saudara dapat masalah, saya dapat masalah, dan rasanya walaupun rasanya melampaui kekuatan kita gitu loh, rasanya gitu ya. Nah, kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk apa? Kita minta pertolongan sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan sesuatu pengharapan, jadi ada harapan baru, hanya kepada Dia harapan kita, bukan dengan yang lain. Nah, pengertian pengharapan ini harus seperti itu. Jadi pengharapan-pengharapan itu banyak dari pengharapan-pengharapan yang lain. Tapi yang kita harapkan adalah pengharapan kita hanya satu, itu hanya kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, sebelum itu mari kita lanjutkan, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, di sini dikatakan sebab itu kamu harus bertekun. Siapa yang bertekun? Saudara dan saya. Kita harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Perhatikan. Tidak boleh digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi pengharapan kita hanya pada Tuhan. Jadi pengharapan kita benar-benar dari Injil, tidak boleh dari hal yang lain. Amin. Nah, kalau kita lihat firman ini, Paulus sudah mengajarkan setiap orang Kristen, saudara dan saya, untuk terus bertekun, ya, dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengertian tentang Injil, penyataan tentang Injil. Ya, jadi kalau kita lihat begini, berarti ikut Tuhan itu harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap punya pengharapan yang besar dan benar di dalam Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat udah dari seperti Paulus, tadi sudah dikasih tahu bahwa dialah pelayan yang telah menjadi pelayannya. Paulus telah menjadi pelayannya. Kita bisa melihat daripada kehidupan Paulus, bagaimana kehidupan Paulus selama dia melayani. Nah, itu menjadikan contoh atau apa istilahnya ya, kita bisa melihat pola-polanya daripada Paulus, dari dia menginjil bagaimana, dia menderita bagaimana dalam penginjilan. Nah, itu harus menjadi contoh buat kita sebenarnya di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita sampai hari ini kita masih hidup nih, ini kita masih hidup nih. Banyak teman-teman saya pada meninggal. Aduh, jadi saya pikir, aduh ilah,
banyak yang pada meninggal ya gitu. Ini ternyata COVID yang sekarang ini lebih gawat sebenarnya gitu loh. Jangan main-main, lebih gawat. Memang udah gitu penularannya cepat banget gitu loh. Ya, jadi kita mesti hati-hati, super hati-hati gitu loh. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, kenapa sih kita kan masih hidup? Rencana Tuhan ada buat saudara dan saya yang kita masih hidup. Bahwa kita harus memberitakan kabar sukacita, kabar baik ini kepada setiap orang. Jangan kita diam aja, nggak boleh kita diam aja, kita harus bergerak. Maju gitu loh. Supaya nama Tuhan juga diselamatkan. Kalau kita udah diselamatkan, mereka juga harus perlu diselamatkan. Bisa katakan amin? Ya. Nah, iman kita akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan kita akan tetap kuat dan dampaknya bisa dilihat orang lain. Ya, jadi kehidupan saudara, kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita ini harus benar-benar berdampak kepada orang lain. Kita nggak boleh apa istilahnya, nggak boleh main-main lagi deh sekarang. Sekarang nih saatnya kita benar-benar harus, kita ini dipilih gitu loh. Saat sekarang kalau saya boleh katakan, ini kita lagi disaring, lagi ditampi gitu loh. Ayo dia lagi dipilihin gitu loh. Seperti kita nampi beras yang tidak baik dibuang-buangin itu loh. Terus yang masih bagus dipilihin gitu. Nah ini kita saatnya sebenarnya sekarang ini seperti ini nih. Karena kedatangan Tuhan udah makin dekat. Deru perang udah di mana-mana. Ya kan? Ini tinggal sebentar lagi aja deh. Kalau kita lihat perang begini kan mengerikan. Bayangin. Lihat gak tuh di YouTube apa tuh nuklir sampai segede begitu. Kereta api aja kalah gedenya. Aduh kalau itu dilepasin, aduh jadi apa? Jadi gurun kali ya. Bayangin tuh. Itu orang-orang yang mati bagaimana? Kalau orang matinya udah siap sih, mungkin nggak apa-apa ya. Kalau dia nggak siap, belum siap, bukan dia nggak siap, belum siap, gitu loh. Kan kasihan. Kemana kalau dia belum siap? Ya kan? Gitu loh. Karena hidup kita ini ada Tuhan, ini hidup kita nih pertama tuh karena kebaikan Tuhan kasih kita hidup. Kedua, kita sebagai manusia yang hidup, kita ini harus berjuang. Berjuang, menghadapi perjuangan. Jadi hidup ini penuh perjuangan, betul. Penuh ujian, betul. Dan ketiga, kita sebagai manusia-manusia nih, kita nih harus mempertanggungjawabkan jawab. Nah, di antara tiga ini kadang-kadang kita lupa nih yang ketiga. Bahwa kita nanti harus pertanggungjawabkan di kemudian hari. Kita kadang-kadang lupa yang ketiga ini. Kita taunya cuma hidup, terus buat apa? Makan, foya-foya, dengerin musik, jogging dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ini adalah hidup yang namanya sekarang ini penuh ujian. Dan kita harus berani dalam ujian ini. Bahkan kalau kita udah mati, nah kita harus bertanggung jawab di sana dalam persidangan ilahi. Ini nih yang ketiga ini yang harus kita waspadain. Kadang-kadang kita lengah yang ketiga ini. Kita ingat yang ke satu, yang kedua, yang ketiganya kita kadang-kadang nggak ingat. Hati-hati. Amin. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu dari ajaran-ajaran agama, ilmu pengetahuan yang kelihatannya menjanjikan, tetapi dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Jadi kita jangan sembarangan lihat ini, lihat itu, terus oh ya ini begini, oh nggak bisa juga. Kita harus balik kepada Injil. Injil itu mengatakannya apa? Hati-hati kita. Amin. Jadi orang-orang yang mengajar juga, kita juga mesti lihat, ini orang yang ngajarnya bener nggak sih sebenarnya nih? Pengajaran itu jangan kita telan-telan aja. Kita mesti mengerti juga, oh pengajaran dia nih kayaknya nggak bener nih, ini nggak bisa nih. Kita mesti berpikir gitu, berpikir yang cerah. Nah kalau kita mau punya pikiran cerah, kita juga harus baca Alkitab. Karena kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Dan kita bisa tersesat. Apalagi ilmu pengetahuan sekarang. Banyak begini begitu, waduh serem gitu ya. Jadi kita harus banyak baca Alkitab ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, inilah kebanyakan orang mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Luar biasa. Orang berpikir, wah ini udah bagus nih, ini pasti bagus. Belum tentu, kita harus uji. Kata firman Tuhan begini, ujilah roh itu.
Jadi kalau kita lihat, oh ini orang penuh roh, penuh pengurapan, kita lihat dulu. Apakah dia penuh pengurapannya cuma waktu mimbar, di atas mimbar, kalau di luar bagaimana? Kita harus lihat buah-buahnya dari orang itu. Kehidupan mereka, kelakuan mereka, hari lepas hari, itu yang kita mesti lihat. Karena kalau kita tidak bisa lihat dari situ, kita bisa tertipu. Sekarang banyak bermunculan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi kita mesti lihat tadi buah-buahnya. Bagaimana kehidupan mereka. Amin. Nah, namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala bidang. Kehidupan kekristenan seperti pengharapan dalam keselamatan, pemeliharaan kesembuhan, pemulihan hubungan dengan sesama, terutama dengan Tuhan tentunya. Rencana masa depan kita. Nah, jadi ini kalau kita lihat begini, Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala bidang. Bidang apa aja? Kehidupan kita, urusan kita dengan sesama, ya, pemulihan hubungan, itu semua ada. Masa depan kita. Jadi kita mesti tahu, mengerti. Jadi itulah namanya Alkitab Injil ini itu benar-benar apa istilahnya, pokoknya nggak ada duanya deh. Buku yang gak ada duanya. Alkitab ini buku yang gak ada duanya. Komplit. Gak usah cari-cari majalah. Gak usah cari-cari buku-buku lain. Dari sini juga udah cukup, udah komplit. Sekarang ini, besok ini, tahun depan ini, lusa lagi, tahun depan lagi. Ini pokoknya terus-terusan ini udah komplit. Jadi yang penting kita harus baca Alkitab. Supaya pengertian-pengertian dibukakan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam telinga kita. Jadi kita mesti tahu bahwa, jadi kita nanti gak boleh sembarangan dengar yang sembarangan. Mata kita juga jangan melihat yang sembarangan, yang tidak berkenan. Pikiran kita juga sama. Gak boleh ada pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kita semuanya udah disingkirkan sedikit. Gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat begini. Alkitab pernah mengatakan begini. Tuhan bilang begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Percaya sama Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara harus berani. Yes, saya mau hidup kudus. Amin. Ya, jadi tiap minggu misalnya minggu ini ibadah nih. Kita janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Ini nanti sebentar ada perjamuan kudus. Sebelum kita terima perjamuan kudus, nanti hamba Tuhan Pak Gembala memberitahukan. Ayo kalau kita punya salah, punya dosa, dibereskan dulu. Udah selesai bilang, Tuhan saya mau hidup kudus. Barulah terima. Bulan depan begitu lagi, perjamuan kudus. Bilang, saya mau hidup kudus. Manusia bisa jatuh. Kapan aja bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh. Tapi kekristenan, orang Kristen jatuh itu bukan jatuh terus-terusan. Jatuh itu dia bangkit. Dia bangkit, jatuh bangkit. Itu kekristenan. Tidak jatuh terus, gelinding-gelinding. Tidak. Perbedaannya seperti itu. Amin. Ya, jadi kalau gitu Rasul Paulus mengajarkan jangan sampai bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen, terutama sebagai murid Kristus, melainkan harus terlibat di dalam kehidupannya. Gitu. Nah, untuk itulah kita harus tahu keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya, yang mana dia menulis ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik. Bukankah saudara dan saya juga pengen tertulis bahwa saya setelah mengakhiri garis finish yang baik. Kalau orang udah mengakhiri garis finish yang baik, berarti kan dapat kalau dia jadi lari juara, dia kan dapat medali. Dapat piala. Nah, kita juga mau seperti itu. Medali kita dari mana? Piala kita dari Tuhan. Nanti yang menentukan siapa? Tuhan sendiri. Bahwa kita sudah bisa masuk ke sana. Nah, yang menjadi pesan sekarang begini. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk garis finish? Saya mencatat di sini ada 3 hal. Yang pertama, kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 10.
1 Timotius pasal 4 ayat 10. Sudah siap? Dua, tiga. Itu sebabnya kita jadi dikatakan itulah sebabnya kita, saudara dan saya, berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Bukan kepada Allah yang mati, Allah yang hidup. Dikatakan juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Jadi kalau saudara dan saya, kita dikatakan bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak mudah digoncang-gancingkan, nggak mudah kita jatuh terus nggak mau, udah deh aku males deh gitu, udah deh aku udah begini aja, nggak bisa. Kita sebagai orang percaya kita semangat, roh kita menyala-nyala, ada gairah di dalam kehidupan kita bahwa kita untuk bangkit. Apalagi putus asa, nggak ada. Kalau buat orang percaya harus nggak ada putus asa, nggak ada. Itu orang putus asa, orang yang nggak percaya sama Tuhan. Ini di firman Tuhan katakan bagus sekali. Sebab itu kita yang berjeripayah, saudara dan saya yang berjeripayah dan berjuang. Saudara dan saya kan berjuang. Hidup ini penuh perjuangan. Kita nggak usah takut. Apapun yang terjadi kita nggak usah takut. Keadaan kayak begini kita nggak usah takut. Tetap kita berjuang. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Di sini dikatakan terutama mereka yang percaya. Jadi sekali-sekali janganlah kita tuh aduh kok begini ya. Janganlah dari mulut saudara atau dari hati saudara keluar, aduh kok jadi begini ya sekarang. No, jangan kita bersungut-sungut. Ayo kita bangkitkan roh kita. Kalau kita masih bersungut-sungut berarti kita sama juga seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dia melihat mukjizat, dia percaya. Setelah dalam keadaan kesulitan, dia bersungut-sungut. Pengen makan ayam, pengen makan daging, dikirimlah burung. Ya kan? Makanan-makanan yang dikasih merasa kurang. Enggak ada air, marah-marah. Kita jangan seperti itu. Itu contoh daripada kehidupan lama kita. Kehidupan lama saudara dan kehidupan lama saya. Jadi itu contoh. Nah kita nggak boleh lagi ikut seperti itu. Kita harus bangkit. Amin. Jadi janji Allah bukanlah isapan jempol, melainkan suatu kepastian. Tetaplah sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Pegang. Saudara sudah janji bahwa saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus sampai kita dipanggil pulang, tetap terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak boleh digeser. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita buka Matius pasal 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat ke-8. Sudah siap? 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, di sini dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa sih buah pertobatan? Nah, kalau kita lihat apa sih itu buah pertobatan, kita sering lihat apa sih itu orang udah bertobat. Kita suka bilang itu orang udah bertobat. Apa sih pertobatannya dia? Apa sih buah pertobatannya? Nah, pertobatan itu perubahan daripada pikiran. Itu pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran, berhenti melakukan kesalahan, mulai melakukan yang baik. Tidak lagi memberontak kepada Allah, mau mentaati sepenuhnya kepada Allah. Itu pertobatan. Dia dulu jahat, kelakuannya tidak semenggah, tapi sekarang dia baik. Dia dulu jahat sama istrinya, sekarang dia mengasihi istrinya. Seperti itu.
Karena apa? Karena pertobatan. Di situ dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kita nggak tahu sekarang pertobatan kita di apa masing-masing. Apa yang menjadi kedagingan daripada diri kita sendiri ini apa? Saya nggak tahu. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan mulai sekarang, hari ini saya dengar kebenaran firman-Mu, saya bertobat dari yang saudara punya itu. Banyak. Pertobatan macam-macam. Saudara lihat di YouTube, di Shopee, pengennya bawanya beli, ini pengen ini lihat beli, pengen lihat itu beli, itu suatu kedagingan. Itu juga saudara harus bertobat. Saudara jangan salahin, ya iklannya sih dipasang di Shopee. Ya iklan dipasang di Shopee kan gak apa-apa dong. Orang dia kan nyari uang. Nah kitanya yang punya pendirian, jangan terus, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini. Jangan, stop. Gitu loh. Karena itu kedagingan. Kita pengen beli ini, pengen beli itu, pengen mempunyai semua pun, itu namanya kedagingan. Sisihkan. Kedagingan kita potong sedikit. Matikan kedagingan kita sedikit. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sekarang sebenarnya gini. Sekarang saya mau tanya ya. Tuhan menciptakan saudara tuh untuk apa sih? Untuk apa nih kita diciptakan sama Tuhan? Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Nah, kita diciptakan untuk menyembah Dia. Sadari hal itu. Berapa lama kita menyembah Dia? Berapa lama kita mencari Dia di dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang penting. Karena semuanya udah diberkati Tuhan. Firman Tuhan kata begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau saudara tidak mencari dulu kerajaan Allahnya, mana bisa dapat? Amin. Nih, sekarang penuh nih ibadah hari ini. Luar biasa, saudara mencari kebenaran dulu. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan siapkan, gak usah khawatir. Walaupun keadaan kayak begini, saudara gak usah khawatir. Saudara pasti bisa mendapat berkat yang dari Tuhan. Karena saudara sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa, amin. Nah, yang ketiga, terakhir. Kita buka Ibrani pasal 6 ayat 11. Ibrani pasal 6 ayat 11. Siap? Kita baca. 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, ayat ini menyatakan tetapi kamu ingin supaya kamu dan saya masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan saudara nih, yang saudara harapkan sekarang nih. Apa? Omong sama Tuhan. Tuhan, pengharapan saya begini, pengharapan saya begini. Saya mau pengharapan saya begini Tuhan. Saya mau hidup benar Tuhan. Sampai akhir hayatku Tuhan. Saya mau hidup kudus. Dikatakan. Tuhan tuh pengen dari mulut kita keluar perkataan. Jangan berpikir, Tuhan ya menurut Tuhan lah terjadilah menurut kehendakmu Tuhan. Bukan. Bukan begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang ya umpama kita mintanya yang lain ya pasti kita, ya Tuhan, saya pengen minta ini, tapi biarlah terjadilah menurut kehendak-Mu. Kayak gitu. Tapi
ada sesuatu yang harus kita katakan kepada Tuhan. Mulut kita harus penuh ucapan, berani berkata, Tuhan, aku tetap setia apapun yang terjadi. Tuhan, aku cinta padamu. Begitu. Jadi Tuhan itu suatu pribadi yang hidup. Allah kita kan Allah yang hidup, pribadi yang hidup. Nah, dia rindu untuk berkata, ada dengar suatu perkataan dari kita. Supaya nama Tuhan itu tetap kita permuliakan. Karena kita nih manusia diciptakan memang untuk menyembah Dia. Nah, waktu kita untuk menyembah Dia, nah kita berkata-kata, Tuhan. Seperti kita berkata kepada Papa kita, kepada Bapak kita, kepada ayah kita. Kita katakan. Ayah kita juga kan pengen rindu dengar dari anaknya omong. Nah, begitu juga Bapak di surga. Amin. Ya, jadi kita nggak usah malu. Itu Bapak kita. Itu Tuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita apa, omong. Itulah suatu pengharapan yang besar yang kita tuju pada Dia. Apalagi pengharapan kita pengharapan ilahi. Setelah kita hidup di dunia, kita pengen masuk surga. Nah, untuk kita masuk surga ini, kita harus melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baru kita bisa melakukan ke sana. Jangan sampai di sana nanti kita di stop, nggak bisa masuk karena kamu tidak melakukan kehendak Allah. Hah, repot kalau dari sana di stop. Nah, selagi kita biasa hidup di sini, ayo kita lakukan yang Tuhan mau. Amin. Nah, makanya di sini katakan kita harus bersungguh-sungguh menaruh pengharapan pada Tuhan. Jangan sampai goyah. Perlu pemikiran, sikap, dan tindakan yang benar dan tepat. Selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga sampai akhir akan tetap percaya atas pernyataan dan pertolongan Tuhan. Jadi dengan kata lain, sekali kita berpengharapan sama Tuhan, udah pegang dengan teguh pengharapan itu. Jangan sampai tergeser atau jangan sampai terlepas. Terus kalau ada orang bilang, oh di sana begitu. Enggak, pokoknya saya tetap sama Tuhan Yesus. Begitu. Ya, ini pengharapan. Pengharapan yang bulat. Maka tadi saya katakan judulnya, pengharapan di dalam Tuhan. Ini keadaan kayak begini nih. Keadaan kayak begini. Ini hampir kejadian sama seperti COVID yang dulu. Ini seperti COVID yang dulu. Tempat rame. Persis pemerintah bilangin ada COVID. Tang. Tempat dagangan seperti buat main bola. Nggak bisa disalahkan. Kenyataannya. Tapi kita nggak usah takut. Ayo kita hadapi. Tetap kita berjuang. Kan hidup kita ada perjuangan. Bukan terus kita leha-leha atau udah males. Nggak bisa. Kita harus tetap bersemangat. Amin. Apalagi sini kan banyak anak-anak muda. Waduh. Sedang bergairahnya. Ayo. Kita harus berani menata hidup kita. Kita harus berani untuk masa depan kita. Kita berani. Perjuangan perlu perjuangan. Nggak usah takut. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan sampai di sini saja. Biarlah Roh Kudus saja yang menerangi kita selanjutnya. Yuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu telah ditaburkan tempat ini. Hamba berhenti untuk berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit hari ini kami percaya Tuhan sembuhkan. Karena hanya darah Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Terutama COVID yang hari-hari ini sedang berada. Tuhan kami percaya pertolongan Tuhan nyata, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ada kesusahan, kesulitan ekonomi, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Karena firman-Mu berkata, kalau kita minta makan hanya secukupnya, tidak berlebihan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.